Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali dalam agenda Property Basic Class batch 7 pada season terakhir. Dan insya Allah di malam hari ini ada penyampaian materi terkait dengan sharing dan evaluasi dari pertemuan PBC dari batch-batch sebelumnya. Dan silakan nanti bisa ditanyakan apapun yang nanti menjadi permasalahan terkait dengan proses menuju closing. Dan malam hari ini juga pemateri kita sudah hadir, ada Coach Isan. Kayaknya beliau juga sudah semangat karena waktu juga sudah cukup lewat ya dari pukul 8. Langsung saja kepada Coach Isan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jahid, untuk materinya boleh dibuka sekalian. Ya, baru kebuka sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah di malam hari ini, tepatnya di Isra Mi'raj, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Sampai saat ini kita diberi karunia dan rezeki yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita diberikan waktu juga untuk bersilaturahmi dan mencari ilmu, dan yang pastinya kita diberikan berjuta-juta nikmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya memulai materi di Zoom, sedikit saya akan ulas beberapa materi di awal pertemuan ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, untuk hari ini itu lebih tepatnya dievaluasi dan sharing. Evaluasi dan sharing di yang pertemuan kita pertama, kedua, dan ketiga. Walaupun mungkin di saat ini ada Bapak Ibu yang baru mengikuti Zoom, tidak apa-apa Pak. Nanti kita juga akan mengulas kembali sedikit. Untuk materi sebelumnya, boleh di next Pak Jahid? Nah, ya. Jadi untuk sharing Zoom selama 4 kali pertemuan ini, saya itu lebih mengarahkan ke fundamental sales. Karena di mana permasalahan seorang sales itu, satu, yang di materi awal itu saya menguatkan di bagaimana kita menaklukkan rasa malu dan takut. Kenapa saya menekankan di awal seperti itu? Karena memang masih banyak di antara sales baru itu, mereka masih mempunyai rasa malu dan takut penolakan. Tapi kita di awal itu kita jelaskan rasa malu dan takut itu efeknya itu, pemicunya itu adalah karena kita belum mempunyai adanya tujuan dan motivasi. Jadi apabila di Bapak Ibu masih ada memiliki rasa malu dan takut, mungkin Bapak Ibu saat ini belum mencatatkan tujuan atau ada motivasi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu bergabung di Eskariman? Apa motivasi Bapak Ibu untuk menjual ini? Lalu setelah kita sudah mempunyai percaya diri, kita udah mempunyai tujuan, kita udah ada motivasi, kita udah ada target, kita udah ada tekad. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu memahami product knowledge. Karena kalau kita tidak memahami product knowledge dan keunggulannya produk, bagaimana kita seorang sales kita bisa berjualan? Bagaimana kita mampu menjelaskan kepada customer kalau kita pun tidak mengetahui apa selling point dari produk? Kita tidak mengetahui produk yang kita jual. Jadi, saya harap untuk Bapak Ibu
yang memang bertekad untuk mau jualan, Bapak Ibu pelajarin selling point produk yang Bapak Ibu mau kuasai. Selling point internalnya atau selling point eksternalnya. Ketiga, itu adalah personal branding. Kenapa personal branding? Itu karena kita tidak mempunyai jati diri. Jadi kita memang harus menemukan jati diri kita agar itu kita branding. Dan manajemen database prospek masih teracak. Jadi di 3 pembahasan itu adalah kita temukan passion kita, jati diri kita, lalu kita lakukan prospek secara terarah, tidak teracak. Oke, Pak Jahit. Next. Boleh di next, Pak Jahit. Nah, ini. Menaklukkan rasa malu dan takut. Kesimpulannya, kita harus mempunyai visi dan misi dalam berdagang. Kita harus menemukan motivasi terbesar kita kenapa kita memilih berdagang properti syariah Iskariman. Kita harus mempunyai tujuan dan goal Iskariman. Apabila di materi yang pertama ini masih ada Bapak dan Ibu mempunyai rasa malu dan takut, Bapak Ibu boleh dicatat kesimpulannya atau Bapak Ibu screenshot. Oke, Pak Jahit lanjut. Yang expert product knowledge isi closing. Kesimpulannya, kalau kita udah menguasai selling point internal dan eksternal, kita dapat memahami perkembangan prospek, keinginan dan kebutuhan buyer. Jadi kita tidak melulu untuk berdagang itu memaksa. Tapi saat kita udah memahami product knowledge, kita mengetahui apa keunggulan produk kita bisa menjadi konsultan untuk calon buyer customer kita. Oke, Pak Jahit, next. Ke atas, ya, personal branding. Untuk kesimpulan personal branding, kita harus tetapkan citra yang ingin dikenali atau jati diri kita. Kenali apa yang menjadi daya tarik kita tersendiri. Lalu ketiga, perluas networking dan manfaatkan banyak platform. Bisa melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Lalu di keempat, boleh di next Pak Jahit. Ini adalah manajemen database. Manajemen database itu adalah kemampuan mengelola database dengan baik dan benar, dengan pola pembagian. Pembagian dari ring 1, ring 2, dan ring 3. Agar kita mampu memahami profil customer dan prospek kita. Yang pastinya akan menjadi prospek lebih terarah. Itu adalah kesimpulan dari materi pertama, kedua, dan ketiga. Boleh di next, Pak Jahit. Dari 3 aspek di atas, manakah yang belum dijalankan? Apabila kita ada yang belum kita jalankan, boleh kita catat dari 3 hal itu. Apakah database kita masih teracak, atau kita belum mempunyai personal branding, atau kita belum paham product knowledge, atau bahkan kita hal yang pertama banget itu, kita masih mempunyai rasa malu dan takut. Kenapa saya sangat tekankan di 3 hal ini? Karena 3 hal ini adalah fundamentalnya seorang sales, pondasinya seorang sales. Karena banyak sales di luar sana, itu mau langsung melangkah, loncat. Saat baru kenal dengan produk, dia langsung mengiklankan, langsung ads. Sedangkan 3 aspek yang di atas itu adalah yang sangat penting. Karena kalau kita sudah menguasai jati diri kita, kita sudah terpola dengan database kita, dan kita sudah percaya diri, closing itu akan mudah dan gampang juga ya Bapak Ibu. Tapi kalau kitanya masih di pondasinya ini kita masih belum kuat,
mungkin akan beberapa banyak cara, teknik closing dan lain-lain itu tidak akan maksimal karena kitanya masih malu, karena kitanya masih belum percaya diri, kitanya belum yakin sepenuh hati. Oke, boleh di chat di kolom komentar kalau misalkan ada dari Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan dari aspek ketiga ini ya Bapak Ibu. Ya, boleh di next Pak Jahit. Lalu bagaimana kita menambahkan nah, ada yang komentar? Saya belum, nggak ada ya. Saya lanjut. Setelah kita melakukan 3 hal di atas tadi, kita sudah percaya diri, kita anggap kita sudah expert product knowledge juga kita menawarkan ke ring 1, kita pun sudah. Lalu bagaimana kita menambah database apabila data kontak kita, ring 1 kita terbatas, bahkan sudah habis. Oke, di next Pak Jahit. Ini banyak cara untuk mendapatkan database. Nah, hanya supportingnya baik, Pak Usman. Ada yang bocor. Sumber data gratisan bisa melalui data pribadi, data grup, data kerabat, referensikan nomor kita, Google Maps, OLX, search grup WA di Google, beli database online, sebar brosur atau canvassing, Facebook organik, marketplace, Instagram organik, atau bisa juga melalui yang berbayar, Google Ads, Instagram Ads, landing page, dan FB Ads. Sebenarnya untuk cara itu sangat banyak. Nah, kenapa ini saya sharing di hal terakhir? Karena menurut saya ini adalah sharing. Yang perlu dievaluasi itu yang di 3 hal awal tadi, yang di 3 materi di sebelumnya. Karena kita bagaimana kita bisa dengan tertarget, bagaimana kita dengan percaya diri, bagaimana kita dengan yakin kalau kita fundamental kita, fondasi kita yang 3 awal tadi itu masih terlepas. Mau kita bedah di sumber data gratisan, boleh Pak Jahit? Nah, ini sebagian di grup udah saya share dan saya bagi spreadsheet-nya, database monitoring, dan udah saya buatkan. Jadi di dalam spreadsheet itu ada ada calon buyer, nama customer, nomor handphone, sumbernya. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan nih. Misalkan sumber dari Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, Bapak tuliskan. Lalu projectnya tertarik dengan GL, dengan GGV, GHC, Bapak Ibu tuliskan. Setelah Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu nanti bisa jadi monitoring Bapak Ibu. Bapak Ibu kapan waktu itu ngechat ke customernya, kapan Bapak Ibu waktu itu telepon, kapan Bapak Ibu mengirimkan ke konsumen form survei, kapan Bapak Ibu melakukan survei, dan apabila konsumen booking juga Bapak Ibu bisa tuliskan bookingnya tanggal berapa, PPJB-nya tanggal berapa. Apabila dari calon buyer ini ada kendala dari Bapak Ibu bisa tuliskan di result-nya. Kendalanya apa? Buyer harganya masih belum cocok, buyer masih belum tertarik. Ini saya buatkan spreadsheet dan tadi sebelum Zoom di siang hari sudah saya share. Ada kolom 1 sampai 100. Jadi di kolom ini bisa sampai 100 data. Kenapa saya buat 100 data? Karena konversi rasio saat ini di Kapling itu 1 sampai 2%. Apabila Bapak Ibu melakukan follow up-nya dengan bagus, dengan konsisten, dari 100 itu bisa menghasilkan 1 closingan sampai 2 closingan.
Lalu permasalahannya dari mana? Kalau Bapak Ibu saat ini sudah mempunyai kontak lebih dari 100, Bapak Ibu enak. Bapak Ibu nanti tinggal taruh, misalkan di kontak Bapak Ibu, di kontak HP-nya ada 300. Bapak Ibu copy yang format saya ini, Bapak Ibu tulis satu-satu. Ini adalah buat database Bapak Ibu pribadi yang Bapak Ibu bisa pegang. Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan. Kalau kita database-nya tidak sampai 100 bagaimana? Nanti kita bahas juga bagaimana kita mencari database. Oke, boleh Pak Jahit. Nah, ini database pribadi. Di kontak ada berapa nih di Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada 2000 berarti Bapak Ibu buatkan 23 kolom tadi. Atau Bapak Ibu pilihkan yang Bapak Ibu mau tawarkan. Supaya Bapak Ibu lebih terarah masalah prospecting-nya. Karena banyak saya temukan udah 6 bulan, 1 tahun bahkan belum closing. Masalahnya di mana? Oh, saya sudah nawarin ke sana ke sini, saya sudah nawarin ini itu. Tapi mungkin kalau dicatat sudah berapa banyak kita menawarkan, itu belum sampai 100. Tapi kalau kita sudah ada database monitoring, kita lebih enak, kita bisa lebih terarah. Jadi kita tahu mana yang nomor sudah tidak aktif, mana yang respon, mana yang tertarik, mana yang tidak minat. Begitu. Oke, next Pak Jahit. Setelah dari data pribadi, kita bisa mengambil dari data kerabat. Minta daftar kontak WA dari saudara, sahabat yang dekat dengan target market kita. Contoh, kerabat kita kerja jadi marketing mobil, bisa minta database customer-nya. Atau tukar data. Data yang kita punya, kita kasihkan ke dia. Data yang dia punya, kita kasihkan ke dia. Dan itu memang sudah lumrah dan sudah biasa di seorang sales marketing. Oke, next Pak Jahit. Atau buyer referral. Buyer referral itu apa? Ketika kita mengajak survei buyer, ajak juga buyer tersebut untuk ajak survei kerabat, komunitas atau keluarganya. Jadi kalau misalkan kita ngajak survei buyer, udah Pak, ajak teman-teman kantornya sekalian. Saya kasih dia tiket gratis masuk Granada Land. Agar temannya bisa juga jadi calon prospek kita. Ini dari buyer referral WhatsApp. Oke, Pak Jahit, next. Ya, semakin dekat hubungan kita dengan database target, semakin besar peluang closing. Nah, kenapa saya di saat ini lebih fokuskan di manajemen database? Karena agar Bapak Ibu lebih terarah. Bapak Ibu kerjanya lebih santai, lebih enak. Jadi Bapak Ibu tahu, saya targetnya mau berapa nih ya closing? 5 juta. Berarti Bapak Ibu harus closing 1 coupling. Berarti kalau 5 juta, Bapak Ibu harus nawarin ke berapa? 100 orang dalam sebulan. Kalau 100 orang dalam sebulan, dalam perharinya jadi berapa? Anggap kita buat 25 hari kerja. Berarti kita sehari cukup WA, telepon ke 4 orang. Jadi lebih kelihatan kecil kan Bapak Ibu kalau kita mengelompokkan dalam bentuk Excel. Begitu. Kalau kita mengelompokkan dalam bentuk Excel, jadi lebih enak. Oke, Pak Jahit. Next. Boleh di next, Pak Jahit. WhatsApp. Next. Nah, ini dari WhatsApp group. WhatsApp group. WhatsApp group ini kita kan pasti semua pasti mempunyai ini Mas WhatsApp group. Bisa dari WhatsApp group keluarga, WhatsApp group alumni, atau WhatsApp group yang ada di Google. Itu bisa kita cari. Yang pertama adalah kita cari nomor adminnya, lalu kita message. Gitu. Untuk penawaran. Oke, di next Pak Jahit.
Nah, selain dari WhatsApp grup yang kita cari, yang memang udah kita punyai dari WhatsApp grup teman, arisan, sekolah, anak, teman kerja, kita juga bisa ngambil dari grup WhatsApp di Google. Bapak Ibu tinggal tulis daftar link grup WhatsApp Indonesia. Di situ banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nemuin komunitas mobil, komunitas burung, properti. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk gitu. Nanti Bapak Ibu tapi masuknya tetap yang terarah, yang grup mobil. Nanti Bapak Ibu PA-in satu-satu. Sehari cukup 4. Dalam 1 bulan udah bisa 100 data. Oke, di next Pak Jahit. Boleh di next Pak Jahit. Nah, ini yang di link grup WhatsApp Bapak Ibu banyak ya, yang tadi saya jelaskan. Itu Bapak Ibu tinggal cari nanti di Google. Atau Bapak Ibu sekarang screenshot, nanti Bapak Ibu tinggal masuk. Oke, di next Pak Jahit. Banyak. Next. Next. Nah, kalau udah oke next. Nah, kalau dari Bapak Ibu tadi di grup WhatsApp itu kurang tertarget nih Bapak Ibu, karena orangnya jauh-jauh, di mana Bapak Ibu juga bisa menentukan dengan daerah. Bapak Ibu tulis targetnya Jakarta, Bogor, atau Bandung. Ini akan lebih tertarget kumpulan link grup WhatsApp di kota Jakarta Timur, kota Bekasi. Kalau yang tadi, hal yang pertama tadi kurang tertarget, Bapak Ibu bisa lebih ditargetin di kotanya. Begitu ya Bapak Ibu. Next Pak Jahit. Nah, ini banyak. Kalau Bapak Ibu tadi klik, itu langsung banyak banget pilihannya. Tinggal Bapak Ibu masuk. Tapi jangan masuk semuanya. HP bisa ngehang, bisa ngehang Bapak Ibu. Bapak masuk yang bagus, nanti Bapak pakai aplikasi WBS. Sebagian di mitra itu pasti udah tahu ya dengan aplikasi Blast. Itu bukan buat ngeblast, buat nge-save kontak data. Begitu. Oke, next Pak Jahit. Nah, ini setelah kita udah nemukan kontak WhatsApp yang tadi, kita tinggal langsung join grup. Next, Pak Jahit. Ya, pertama yang kita arahkan adalah di adminnya. Di adminnya yang kita chat. Gitu. Untuk bagaimana ya caranya ngechat? Sebenarnya untuk chat itu kita dengan caranya masing-masing berbeda, tapi kuncinya tetap sama. Karena kan kita bahasanya pasti berbeda, tapi kunci kita mau chat, kita mau telepon, kuncinya itu harus ada 3 kata. Kata maaf, tolong, dan terima kasih. Itu kata-kata yang paling diwajibkan. Misalkan mohon maaf Pak Erlangga, saya Iksan. Pak, ini saya dengan Bapak dalam satu grup yang sama, minta tolong Pak gitu. Misalkan kalau saya menawarkan ini di grup boleh atau tidak? Terima kasih. Kalau misalkan diizinkan boleh, tapi kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau Bapak mau mencoba nawarin di grup, kan jangan Bapak masuk tiba-tiba Bapak nawarin, Bapak pasti langsung di-kick atau bagaimana. Tapi kita harus menggunakan kata-kata yang maaf, minta tolong, dan terima kasih. Begitu. Oke, next Pak Jahit.
selain tertarget di daerah, kita bisa juga tertarget di tipe konsumen. Misalkan kita mau investor, pengusaha, tinggal kita tulis juga. Targeting tipe konsumen investor. Misalkan di contoh ini. Tinggal Bapak tulis investor. Bapak mau targetnya pengusaha, Bapak tinggal tulis pengusaha. Oke Pak Jahit, next. Nah, setelah dari grup WhatsApp, ini Bapak Ibu, misalkan dari tadi di Google bisa Bapak Ibu mau ambil 1 atau 2 grup. Itu udah cukup, nggak usah banyak-banyak gitu. Dalam seminggu 1 grup aja. Jangan Bapak Ibu hari ini langsung 5 grup, 10 grup. Itu nggak akan efektif. Seminggu 1 grup untuk kita melakukan masuk dan pendekatan itu udah cukup baik Bapak Ibu. Ada lagi cara dari Google Maps. Google Maps bagaimana? Oke, next Pak Jahit. Nah, kalau dari Google Maps mungkin di sini atau Bapak Ibu udah banyak yang paham juga. Bagaimana ya kalau kita dari Google Maps? Nah, dari Google Maps gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tulis target Bapak Ibu mau apa. Misalkan di contoh ini adalah toko mebel. Ini Bapak Ibu udah bisa dapetin nama tokonya, alamatnya, dan nomor handphonenya. Nanti Bapak Ibu catat yang ada nomor WhatsApp-nya, Bapak Ibu baru masukkan ke dokumen spreadsheet yang tadi. Bapak Ibu misalnya udah WhatsApp, selamat siang Pak, Bapak udah perkenalan, Bapak checklist di database yang Bapak Ibu tadi. Oke, di next Pak Jahit. Nah, banyak toko mebel, toko baju. Next lagi. Restoran. Boleh di next. Nah, itu yang tadi adalah dari Google Maps. Bapak Ibu, jadi kalau tadi kan 3 contoh, tapi Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Nyamannya ngobrol dengan siapa gitu. Bisa kita sesuaikan dengan yang memang kita fashion kita. Misalkan burung, toko burung, ya karena kita suka hobi burung. Toko pemancingan, Bapak, misalkan pemancingan, Bapak tulis pemancingan. Kalau bisa, paling gampang adalah mendekatin sesuatu yang memang kita hobi gitu. Misalkan kita hobinya mancing, kita tulis pemancingan di Bekasi. Nah, targetnya adalah apa? Ownernya pemancingan, begitu. Nah, ya, bisa juga dari OLX. Tapi ini OLX mengambil yang gratisan. Oke, Pak Jahit bisa di next. Nah, misalkan ini nulis Pajero. Atau misalkan bisa Fortuner, Alphard. Nah, Bapak Ibu masuk di dalam ini, Bapak Ibu targetin itu dapetin apa? Nomor handphonenya. Nomor handphonenya yang pasti yang harus ada WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Kalau ada WhatsApp-nya baru Bapak Ibu bisa melakukan perkenalan gitu. Kalau perkenalan dari orang pedagang, kita bisa dari 2 cara. Pura-pura beli, atau kita lebih gampangnya, Pak boleh nggak kalau saya bantu jual? Ini harga dari Bapak, harga netnya sekian, atau kalau saya bantu jual ada komisi lebih. Di save ya Pak, nomor saya Iksan. Tujuan Bapak Ibu adalah apa? Supaya kita saling save dan saling kenal, begitu. Kalau cara masuknya ke pedagang, Bapak Ibu bisa pura-pura beli atau paling mudah adalah bantu jual. Pak, saya sales, boleh saya bantu jualin, Pak? Kebetulan teman saya lagi nyari mobil ini. Kebetulan ini ada yang nyari ini. Harga netnya berapa, Pak? Saya dapat komisi bersih atau saya bisa upping harga, Pak? Begitu. Di save ya, Pak. Pasti dia nge-save. Karena orang penjual, dia pasti membutuhkan mediator-mediator.
karena tujuan dia yang penting cepat laku. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan ini rutin sehari 5, sebulan aja udah bisa 150 orang yang potensial nge-save nomor data Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal update status, mereka lihat. Begitu. Oke, next Pak Jahit. Kalau ini dari Facebook. Next. Nah, kalau dari Facebook gimana? Nah, Bapak Ibu pasti udah paham ya kalau untuk di Facebook. Udah nggak aneh dengan tampilan ini. Bapak Ibu tinggal tulis nih, Kapling Bogor. Misalkan di sini Kapling Bogor. Tahap 2 keuntungan ini. Lalu gimana kita carinya? Itu di komentar Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang tertarik, misalkan nanya, ini kaplingnya di mana dan lain-lain, Bapak Ibu bisa masuk, Bapak Ibu add mereka yang komen, yang tertarik, lalu Bapak Ibu perkenalan. Begitu. Karena paling mudah itu mencari prospek itu adalah di kolam yang sama. Gitu. Yang memang dia ada ketertarikan yang sama. Gitu. Boleh di next Pak Jahit. Nah, ini atau di ininya Granada Land juga boleh. Kalau Bapak Ibu misal Bapak Ibu pantengin di Granada Land, di Nuansa Alam, Kapling Harmoni, banyak. Bapak Ibu hunter komentar kalau ini, mencari komentar. Karena kan perusahaan-perusahaan itu melakukan ini, melakukan iklan. Nah, Bapak Ibu bidik gitu. Bapak Ibu bidik nih iklannya, begitu. Jadi Bapak Ibu pantengin iklannya, ada yang komen, Bapak Ibu masuk. Begitu. Next, Pak Jahit. Nah, ini masih Granada Land. Nah, masih Granada Land. Nah, kan tinggal dari tadi yang ini dari Granada Land, kan banyak nih yang menyukai Granada Land atau menyukai nuansa alam. Nah, Bapak Ibu sebagai penjual, supaya iklan Bapak Ibu juga lebih rame dan lebih banyak yang tertarik, Bapak Ibu like dan ajakin pertemanan mereka yang memang sudah menyukai dalam dunia investasi di tanah kapling. Karena hal paling mudah itu menawarkan sesuatu ke yang serupa. Begitu. Oke, next Pak Jahit. Boleh di next Pak Jahit. Ini masih sama, di next aja Pak Jahit. Nah, ini yang tadi saya maksud. Itu orang yang tertarik properti kan biasa juga nanyain di komen. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi saya maksud. Bapak Ibu tinggal klik dan add pertemanannya. Gitu. Di next Pak Jahit. Di next. Nah, ini yang tadi saya maksud. Karena tadi ada kayak karyawan kontrak baru kerja 3 bulan boleh. Nah, Bapak Ibu masuk. Tapi kalau ini sebenarnya kalau untuk kita kapling kurang masuk. Karena kan ini mencari rumah subsidi. Makanya kalau saya arahkan adalah di kita yang memburunya adalah di kapling nuansa alam, kapling harmoni, kapling Granada Land-nya sendiri nggak apa-apa gitu. Karena kita tidak tahu rezeki kita itu di mana. Begitu, Bapak Ibu. Di next ya, Pak Jahit. Nah, ada lagi kalau kita di dalam itu kadang suka ada juga nih yang
ngasih nomor handphone. Cek, cek. Hilang pembicaranya. Baik, Bapak Ibu semua. Tadi ada beberapa yang luar biasa yang disampaikan ya. Yang belum paham atau yang masih setengah silahkan untuk mencatat. Tapi nanti tetap dibagikan. Jika nanti Bapak Ibu tidak paham, insya Allah akan dibagikan untuk video pengulangannya. Ya, tapi lebih seru untuk bertanya langsung pada malam hari ini. Karena jadi bisa terjawab apa yang menjadi penasaran ini, banyak model dan teknis dalam pencarian leads. Ya, sebetulnya banyak cara yang bisa kita ulik, bisa kita gali. Ini dari Coach Isan aja, tadi sudah dari WA, dari Google, dari Facebook. Nah, itu banyak Bapak Ibu. Silahkan nanti untuk ditanyakan kembali. Ini Alhamdulillah sudah kembali ke Mohon materinya. Silahkan Coach Isan. mohon maaf Pak Jahit. Mati lampu tadi, wifi-nya mati. Jadi ini pakai handphone. Oke, dilanjut ya. Ini tadi dari Facebook juga. Kalau tadi dari postingan, sekarang dari marketplace. Kita tetap targetnya adalah di sesuatu yang middle up. Bisa dari mobil Alphard atau rumah mewah. Mereka yang jual. Misalkan dia jual Alphard, bagaimana cara masuknya yang tadi udah saya jelaskan di belakang. Kita bisa nawarin bantu jual. Agar apa tujuannya? Dia save nomor kita. Karena di awal itu kita tidak langsung menawarkan. Kita adalah apa? Branding. Memperkenalkan diri kita dulu. Kalau dia udah save nomor kita, itu udah satu langkah Bapak Ibu dapat kuncinya. Jadi saat Bapak Ibu posting coupling, dia akan melihat juga. Tapi dia jarang lihat. Ada caranya juga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita saat bikin status dilihat sama orang lain. Kadang kalau kita cuek dengan postingan orang lain, kita pun saat bikin status akan dicuekin. Hukum timbal balik itu kan ada nih Bapak Ibu. Kalau kita saat status supaya rame, saat ada orang bikin status, kita pun jangan pelit ngasih jempol, jangan pelit ngasih emot senyum gitu. Karena semua orang yang bikin status itu dia semuanya membutuhkan reaksi. Dia senang kalau ada reaksi dari kita. Nah, jadi dari cara yang tadi FB, dari cara yang dari OLX dan lain-lain, target kita adalah apa? Memperbanyak database. Begitu Bapak Ibu. Apabila kita sehari cukup rutin 4, dalam sebulan itu kita udah bisa mengumpulkan 100 database. Apabila kita dalam setahun itu bisa menghasilkan 1.200 database potensial. Jadi kalau misalkan kita dalam setahun data kontak kita selama jadi sales belum nambah, berarti caranya ada yang salah. Begitu. Karena kita sebagai sales memang semuanya mau jualan, tapi dari awal jualan pun ada awalnya.
nggak tiba-tiba jualan itu turun. Seperti nggak tiba-tiba ada duit turun dari langit gitu. Jadi kita tujuannya apa? Perbanyak database, atau bahasa salesnya itu adalah apa? Ice ball, snowball. Jadi memperbanyak gulungan salju kita, database kita. Begitu. Kita lanjut ya untuk hunter database-nya bagaimana. Oke Pak Jahit. Itu tadi dari Facebook, sekarang kita dari Instagram. Oke, next Pak Jahit. Sama juga. Karena dari FB dan Instagram semuanya juga sama. Kita tujuannya adalah apa? Coupling tanah. Mencari yang serupa itu lebih gampang gitu. Karena yang instan itu lebih enak Bapak Ibu, daripada kita mengolah juga kita cari coupling tanah. Nyari memang orang yang udah menyukai, orang yang udah memahami investasi coupling, dan memang orang yang udah terjun di coupling. Itu lebih gampang nawarinnya juga. Oke, next Pak Jahit. Nah, misalkan ini, coupling siap bangun 600 meter ke alternatif Cibubur. Harga investor 3,5 juta per launching. Ini kan banyak ada yang, ini daerah mana, investasi di tengah pandemi, tidak prospek, tertarik, ada info lebih lanjut. Nah, ini kita lihat dulu. Kadang tidak semua yang komen itu dia tertarik. Karena banyak juga, termasuk saya pun, kalau bikin iklan, saya akan buat pancingan. Satu komen saya dengan akun second layer saya, atau akun orang lain. Agar banyak komen. Karena di Indonesia itu, kalau postingan tanpa ada komen, itu nggak akan ada yang berani masuk. Tapi 1-2 komen, nanti pasti yang lain ikutan masuk. Di Indonesia itu postingan sama kayak dagangan di ini, Bapak Ibu. Kayak di dagangan di pasar malam. Ada toko yang sepi, tapi kalau kita udah masuk satu, pasti yang lain ikut masuk. Nah, begitu pun di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, huntingnya yang banyak komen ya Bapak Ibu. Karena kan ini bukan Bapak Ibu ngiklan. Bapak Ibu sebenarnya tinggal mencari iklannya orang gitu. Sebenarnya ini lebih gampang, lebih enak juga gitu. Oke, next Pak Jahit. Nah, setelah kita fokus tadi ke hunting, kita juga bisa fokus ke mencari konsumen yang potensial buyer. Misalkan investor, banker, kalau yang di sini Bapak Ibu follow. Dan setelah follow dia, biasanya kan suka ada yang disarankan teman serupa. Nah, dari 5 teman itu Bapak Ibu follow juga teman-temannya dengan berkaitan. Jadi follow satu, biasanya orang yang paling banyak berinteraksi sama dia akan diarahkan juga begitu. Oke, Pak Jahit. Selain dari coupling tanah, bisa juga memburu dari rumah. Misalkan rumah Bekasi, rumah Jakarta, rumah Bogor, rumah Bandung. Intinya, Bapak Ibu, kalau hunter database, cari satu yang serupa, misalkan properti. Kedua, yang middle up, gitu. Yang potensial buyer. Kalau mau cari mobil yang mewah. Yang seseorang itu punya kemampuan untuk beli, begitu. Atau seseorang itu mempunyai keinginan yang serupa dengan jualan kita. Oke, next Pak Jahit. Ini pun sama caranya. Karena semua cara pun dilakukannya kurang lebih sama semua. Mau kita dari sosmed manapun, kita burunya di mana. Kalau kita mau hunting database, burunya di komen. Nah, kayak ini ada yang nanya berapa sih? Nah, itu adalah target kita.
kita follow dia, baru langsung kita nawarin ke dia. Oke nih Pak Jahit. Oke, ini properti. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau hunting database, Bapak Ibu mau di Instagram, dari Facebook, dari OLX, kuncinya itu adalah yang serupa. Bisa jadi orang investor, properti, pecinta mobil, gitu. Yang potensial buyer. Ini slide ini adalah gambaran untuk insight Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalkan Bapak Ibu di Tangerang, properti Tangerang. Bapak Ibu di Bogor, properti Bogor, gitu. Depok, properti Depok. Arahnya, nawarinnya kemana? Bapak Ibu juga harus targetin. Kalau saya di Depok, saya mau nawarinnya yang di mana? Di Anyar, GRR. Gitu. Di Bogor di mana? Granada Land. Properti Bandung, Bapak Ibu nawarinnya di mana? Ciwidey, begitu. Jadi udah kita mencarinya berdasarkan target, nawarinnya pun berdasarkan target Bapak Ibu. Oke, next Pak Jahit. Nah, ini agensi, kalau kita mau follow juga boleh. Kita follow yang orang agensinya follow. Kan kadang agensi seperti ini followernya juga banyak yang beli. Jadi kita lebih baik follow yang memang dia follow. Karena dia pun biasanya kalau seorang agensi atau seorang sales follow, itu pasti biasanya ada targetnya. Entah dia potensial buyer atau dia pernah nyantol di iklan dia, begitu Bapak Ibu. Oke, next Pak Jahit. Nah, setelah Bapak Ibu udah follow Instagramnya yang dari agensi atau dari properti lain, Bapak Ibu bisa hunting dari komen-komennya lagi. Sebelum Bapak Ibu klik dulu apa beneran dia user, buyer, atau mungkin cuma pancingan doang. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu lebih baik ditawarin semua aja. Gitu. Kadang kalau misalkan pancingan juga dia nggak akan dibales sih. Oke, next Pak Jahit. Nah, ini setelah tadi dari yang kita bahas tadi dari Instagram atau dari grup WhatsApp, dari Google Map, dari OLX, dari Facebook, dari Instagram. Sekarang Bapak Ibu Bapak Ibu mau jalanin yang mana? 1 atau 2, maksimal 2 Bapak Ibu jalanin. Jangan semuanya. Misalnya, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Itu satu tidak akan efisien Bapak Ibu. Karena lebih baik kita jago dalam satu hal, tapi kita sangat-sangat menguasai. Begitu. Misalnya, saya mau fokusnya di Facebook dengan Google Maps. Nah, berarti Bapak Ibu udah fokusnya di tiap hari buka Google Map, buka Facebook. Bapak Ibu fokusnya di Instagram. Bapak Ibu tinggal carinya di Instagram atau OLX. Yang tadi saya share itu adalah insight Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk bayangan Bapak Ibu. Gimana ya nanti kita nawarinnya? Kedepannya bagaimana kita nawarinnya? Karena untuk media nawarin itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi jangan awal melulu itu, kita mau ads. Sedangkan sebenarnya gratisan pun banyak banget yang bisa menghasilkan prospek. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini di sini adalah leads database. Nah, ini Bapak Ibu bisa yang tadi udah saya bagi. Nah, Bapak Ibu dicatat. Tinggal Bapak Ibu catat, misalnya contoh namanya siapa,
ini Bapak Ibu tinggal ditandain. Misalkan, oh hari ini saya nawarin di tanggal 3 bulan 12, tanggal tanggal 7. Misalkan udah tidak ada kabar, Bapak Ibu tinggal update lagi non. Karena di database yang tadi juga Bapak Ibu itu bisa mempermudah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu nawarin yang di GL, nanti Bapak Ibu tinggal bisa cek juga melalui sumber. Misalkan, oh kita yang project GL siapa aja yang kemarin nanya. Nanti akan tersaring sendiri yang GL. Yang Ciwidey yang mana? Nah, Bapak Ibu tinggal tulis aja. Nanti itu tinggal tersaring sendiri. Begitu. Oke, next Pak Jahit. Nah, bagaimana ini untuk alur follow up-nya? Berawal dari prospek, yang tadi kita salam pengenalan, lalu kita melakukan pendekatan. Pengenalan bagaimana? Yang tadi, maaf, tolong, terima kasih. Pendekatan bisa melalui dari balas-balasan reaksi dari status WhatsApp. Ketiga, baru kita kirim soft selling dulu, video project atau gambar project. Jangan di harga. Lalu setelah kita melakukan penawaran, kita menawarkan pelayanan. Pelayanan itu misalkan, Pak mau nggak ada tiket gratis nih buat Bapak Ibu. Ya kita lebih nawarin. Misalkan ada konsumen, ada calon buyer yang nanya, boleh minta ini. Nah kita lebih gali keinginannya dia. Baru kita, karena udah kita nawarin tadi, kita lebih sekarang lebih melayani dia. Jadi jangan terus-terus nawarin. Gantian kita tanya, Bapak kebutuhannya apa. Setelah kita melayani, nah baru kita follow up lagi. Bagaimana Pak dengan kemarin yang keluhan Bapak, keinginan Bapak udah masuk belum? Misalkan masih ada ganjil, kita arahkan di survei. Nah setelah survei, pastinya kita arahkan untuk booking, DP, langsung akad PPJB. Ini adalah rule prospek database dari database mentah atau database ring 1 kita. Oke, next Pak Jahit. Nah, udah sampai sini ada yang mau nanya? Saya buka komentarnya dulu ya. Mohon maaf tadi saya nggak buka komen. Bagaimana bila calon buyer sudah ditawarkan oleh marketing lain? Halo? Boleh di raise hand, diaktifkan Pak Winarno? Iya, Kang Ican. Oke, ini tadi pertanyaan dari Pak Winarno. Bagaimana bila calon buyer sudah ditawarkan oleh marketing lain ya Pak ya? Betul. Oke, saya izin menjawab ya Pak. Apabila kita sudah keduluan dengan marketing lain, yang pertama kita lakukan adalah jangan mengulang. Lebih kepada kita langsung melayani. Begitu. Jadi kan kalau di alur follow up dia itu udah melakukan pengenalan, udah pendekatan, dan udah nawarin. Nah, kita jadi pengenalan nomor 1 dan pendekatannya kita kencengin. Jadi kita lebih arahin di pendekatannya nih Pak. Kalau dia udah ada yang nawarin lagi, lalu kita langsung melayani. Kan dia udah nanya-nanya yang kayak yang lain. Bisa kita menggunakan hook atau kata-kata, Pak, boleh saya tahu kenapa Bapak belum pesan kemarin ke sana? Harganya atau unit atau apa nih Pak yang belum cocok? Nah, kita cari, kita gali nih kendalanya dia, kebutuhannya dia, keinginannya dia. Kenapa dia belum pesan ke sales sana, ke marketing sana? Jadi kita jangan ulang menawarkan dulu. Jadi lebih ibarat kalau dokter kita jangan langsung kasih obat. Kita tanya dulu, kenapa Pak keluhannya?
Nanti kalau misalkan marketing lainnya bilang, misalkan, iya saya belum pesan di sana. Kenapa Pak? Nanti setelah dari bayarnya menjawab, ya saya belum cocok. Belum cocoknya kenapa Pak? Jadi lebih banyak digali Pak. Kalau kita lagi head to head sama sales, kita lebih banyak digali. Jadi adalah apa yang dari sana punya, kita lebih gali gitu. Oh kalau di sana udah dikasih berapa Pak? Kalau di sana Bapak memang tertariknya yang mana Pak? Kita lebih, ya udah Pak, kalau Bapak di sana kenapa belum pesan? Gitu. Jadi kita lebih menjualkan pelayanan supaya Bapak bisa pesan ke saya gimana? Apa nih yang Bapak mau? Mungkin apa, karena dia belum pesan berarti dia belum mendapatkan sesuatu yang dia mau, Pak. Begitu. Jadi kita jangan nawarin juga, Pak. Tapi kita menanyakan, kenapa Bapak belum pesan di sana? Kira-kira dari saya bisa bantu apa nih, Pak? Supaya Bapak bisa langsung pesan. Gitu. Jadi kita langsung ngasih pelayanan langsung, boleh nggak Pak? Bapak bisa pesennya gimana? Biar saya ajukan. Jadi kita langsung tantang dia gitu. Jadi jangan langsung ngulangin ngirim harga lagi, itu normal Pak, biasa. Tapi saat orang compare itu dia orang itu shopping round itu adalah sesuatu yang wajar Pak. Justru itu indikator hot prospect. Kalau orang udah menanyakan ke 1, 2, 3 sales itu adalah buyer hot prospect. Bukan hanya sekedar ingin, tapi memang dia udah hot. Jadi dia mencari perbandingan. Nah, daripada kita pun ikut dibandingkan, kita langsung tanya, kebutuhan Bapak apa? Kira-kira supaya Bapak bisa deal, bagaimana? Langsung kita ini. Intinya dari saya, harga terbaik, Pak. Nanti unit juga yang paling bagus, Pak. Kita awal beranikan di sana. Yuk, Pak, survei ketemu saya. Apa yang Bapak mau nanti akan saya turutin. Nah, begitu, Pak. Jadi, kita langsung ambil langkah yang orang itu udah lakukan. Begitu, Pak Winarno. Bagaimana Pak Winarno? Cukup menjawab? Halo Pak Winarno. Ya, Ya, gimana? Cukup menjawab? Enggak, Pak? ini etikanya sebenarnya terkait etika sih. Jadi sesama marketing mendapat Enggak. bayar yang sama gitu. Apakah kalau kita udah ternyata cocok sama kita yang sebelumnya itu berarti close sama kita gitu. Pak, kalau di sales, Pak, kalau selama dia belum pesen, itu memang konsumen itu wajar, Pak, melakukan shopping around. Karena dia masih mencari sales yang terbaik. Terbaik itu dari pelayanan, dari harga, dari fast respon kita. Jadi kalau dia belum pesen ke sana, berarti masih ada pelayanan atau harga atau sesuatu yang lain yang belum dia dapat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Pak Winarno mendapatkan case, oh dia udah ditawarin. Bapak kalau udah hot prospect sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin Pak, orang itu tidak melakukan komparasi. Karena yang dia beli itu adalah nominal yang puluhan juta bahkan ratusan juta ini Pak. Seperti kita waktu beli motor, beli rumah, pasti kita pun melakukan komparasi dan itu adalah wajar. Bukannya kita mau seperti yang tadi Bapak bayangkan, oh bagaimana etika? Itu bukan Pak, itu adalah hal lumrah Pak dalam suatu proses penjualan di properti yang sesuatu produk yang puluhan juta apalagi gitu. Karena
kecuali dia sudah pesen di orang lain, kita nawarin, atau dia udah pesen di kita ikut nawarin, berarti itu baru kita tidak ada etikanya. Tapi kalau dia masih mencari, berarti dia pun belum dapat yang cocok, Pak Winarno. Begitu. Kalau seseorang udah mendapatkan yang cocok, itu tidak akan mencari lagi, gitu. Kalau dia masih menanyakan ke sales ini, sales itu, sales ini, itu dia masih mencari kecocokan. Begitu, Pak Winarno. Oke, baik. Kalau seandainya gini, justru sebaliknya. Jadi buyer ini karena apa? Kita nawarkan juga, oh ini yang dari Istariman ya. Oh saya kemarin nggak cocok gitu. Berarti kita menggali ke kebutuhan dia atau karena dia sendiri sebenarnya sudah nggak berminat gitu, Pak. Nah, kalau dia misalnya sama-sama dari Iskariman, ya kita langsung galinya. Kenapa Pak kemarin belum jadi pesan dari couplingnya Bapak belum berminat atau masih ada ganjal dari masalah harga atau dari lokasinya nih Pak, ada yang belum cocok dari Bapak. Nah, kita gali dari yang tadi Pak, dari harga sama pelayanan gitu. Kadang ada juga orang bukan masalah harga. Kalau di coupling itu lebih banyak masalah lokasi. Lokasi yang saya maunya udah habis Mas, gitu. Begitu Pak. Jadi kita tanyain dulu, kenapa Pak Bapak belum pesan? Karena kalau dia masih mencari lagi nih Pak, masih mencari lagi, aslinya dia masih pengen beli Pak. Kalau dia udah nggak kepengen beli, dia nggak akan nyari-nyari ke sales lain. Dia udah tutup aja handphonenya. Dia langsung bilang, maaf Pak, saya nggak minat. Dia nggak akan membandingkan ke yang lain. Tapi kalau dia masih mencari WA sales coupling, nuansa, Iskariman, dan lain-lain, berarti dia memang masih mau investasi di situ. Atau ada lagi kendala, uang paling banyak. Dia memang udah tertarik banget, dia udah cocok, tapi uangnya belum siap. Begitu. Makanya kita lebih utamakan itu adalah di mana pendekatannya, Pak. Jadi kalau udah deket itu lebih enak kita menggalinya, MBU-nya, motif beli utamanya. Jadi nanti konsumen pun bisa lebih sharing, oh karena saya uangnya belum siap sekian, saya baru ada uangnya segini. Begitu Pak Winarno. Jadi utamain Cukup. gimana? Sementara cukup Kajan. Oh, oke siap. Nah, ini kalau dari Bu Anissa ya. Kan kalau promosi pakai sosmed seperti IG, FB, TikTok secara organik supaya iklan kita ditemukan dengan orang tertarget selain hashtag, ngaruh gak sih pakai lokasi? Misal kita posting video Granada, terus kita pakai lokasi Jakarta. Kalau untuk lokasi itu sangat ngaruh. Tapi kalau misalkan kita organik, kalau kita arahin lokasinya, cakupannya akan lebih kecil. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita ads, pakai target, itu boleh. Kalau organik kurang maksimal, Kak. Karena kalau organik nanti cakupan kitanya jadi kecil. Nanti iklan kitanya mendem. Misalkan kita di ads di halaman Facebook kita target Jakarta Timur, itu bisa banget kita arahin di cakupan maksimal 5 km. Itu nanti akan target. Tapi nanti untuk yang melihat jangkauan itu kecil. Karena di Facebook udah nggak sama kayak dulu. Karena di Facebook sekarang kan udah sangat ini ya, sangat masif iklan ads. Jadi kalau di Facebook lebih baik di ini aja. Kalau mau tertarget, jangan terlalu tertarget.
Tapi kita bisa Jakarta Jawa Barat, kita Bekasi 20 km. Itu masih bagus. Tapi kalau target banget hanya 5-10 km, itu wajib dihindarin. Begitu, Kak. Jadi kalau misalkan kita mau mengiklan, boleh target, tapi kita melakukan iklannya jangan satu. Yang pernah sempat dibahas juga. Jadi kita bikin iklan Bekasi 1, Jakarta 1, Bogor 1, Sukabumi 1. Itu biar kalau kita mau bikin target supaya iklan organik tertarget tapi gratis. Jadi kita bikin per lokasi caranya. Tapi kalau kita bikin satu, jangan. Tapi kalau kita mau bikin tertarget dibikin satu-satu itu boleh. Kita bikin Jakarta 1 dengan target cakupan 10 kilo, Bekasi 1 dengan target cakupan 10 kilo, Bandung 1 dengan target cakupan 10 kilo. Begitu, Kak. Oke. Ini sudah ya? Udah nggak ada lagi. Oke, di next Pak Jahid berarti. Nah, ini adalah simulasi saat mobil mogok. Walaupun ini tidak ada pengaruhnya dalam properti ya. Tapi ini simulasi adalah gambaran kita saat kita lagi ada masalah. Kalau Bapak Ibu saat ini lagi mengalami masalah, lagi ada kendala, kira-kira Bapak Ibu melihat dua gambar di atas ini. Yang di bawah ada seseorang yang mencoba mendorong mobilnya. Ada satu orang lagi yang mau menyetopkan mobilnya, menyetopkan mobil orang yang lewat untuk dibantu mobilnya yang mogok. Kira-kira Bapak Ibu akan lebih bereaksi yang mana? Bapak Ibu akan membantu yang mana? Pastinya Bapak Ibu juga akan sama. Akan lebih iba, akan lebih mau membantu seseorang yang lagi berjuang mendorong mobilnya sendiri. Dibandingkan dengan seseorang yang hanya melambaikan tangan, minta pertolongan. Ini tidak bicara mobil, ini adalah bicara kehidupan. Kalau kita mau dibantu, kalau kita mau dapat pertolongan, adalah diri kita sendiri. Sudah sampai mana kita melakukan, sudah sampai mana kita mendorong untuk keluar dari masalah ini. Jadi, begitupun mungkin dengan ikhtiar kita. Selain kita, kenapa target kita belum tercapai, apa mungkin kita belum membuat sesuatu yang emang kita itu mau keluar nih dari masalah kita ini. Kita belum mau nih. Kita masih seperti yang digambar kanan. Kita hanya nyetopin, berharap ada orang lain yang kasihan. Atau berharap, ya mudah-mudahan nanti Allah ngasih kemudahan buat kita. Tapi Allah itu Maha melihat, Dia tahu mana yang lagi sangat berjuang dan membutuhkan pertolongan. Kita pun sebagai manusia pasti akan membantu seseorang yang lebih maksimal, lebih effort dalam dirinya. Yuk, sebelum kita minta pertolongan dari Allah, kita minta pertolongan dari teman, saudara, dan lain-lain. Kita berjuang dulu dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah berjuang maksimal, segala pertolongan itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan saat kita mendorong mobil yang mogok itu, kita hanya fokus untuk
mendorong masalah agar selesai, akan banyak orang-orang, akan banyak pertolongan yang datang sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi dari insight yang tadi, banyak cara ini Bapak Ibu. Dari iklan itu banyak banget, Facebook dan lain-lain. Tinggal Bapak Ibu nih, Bapak Ibu mau lakukan yang mana. Karena tetap keberhasilannya seorang sales itu bukan dari perusahaannya, bukan dari mentornya, bukan dari produknya, tapi dari kita sendiri. Kalau kita memang udah mau jual sesuatu itu, semua masalah yang ada itu nggak akan terasa karena kita fokusnya jualan. Oke, Pak Jahid, udah hampir selesai, boleh dibuka. Dari materi yang alhamdulillah ini adalah materi keempat, walaupun mohon maaf saat ini tadi banyak kendala dari handphone, dari laptop saya, ya tapi tidak mengurangi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam Zoom. Jadi kita memang wajib untuk mencari ilmu, tapi kita pun wajib mengamalkannya juga. Seperti tadi pepatahnya dari Ali bin Abi Thalib, ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Begitupun amal tanpa ilmu itu akan sia-sia. Jadi kita memang harus bersejalan antara ilmu dan praktek dan ibadah yang kita amalkan. Setelah kita dapat ilmunya, kita praktekkan. Setelah kita dapat ilmunya, kita praktekkan. Karena kalau kita pun beramal, bekerja tanpa ilmu, sama saja kita berjalan tanpa map, kita bakalan tersesat. Tapi kalaupun kita tahu mapsnya, kalau kitanya hanya duduk aja, nggak akan nyampe-nyampe juga Bapak Ibu. Jadi kita memang harus berjalan, praktek dan akademis itu harus beriringan. Mencari ilmu lalu action. Oke, terima kasih. Alhamdulillah udah pas di jam 9:30. Terima kasih yang sudah sampai akhir ini. Alhamdulillah Pak Jahid. Ya, nggak berasa ya, Coach. Pesertanya juga hilang beberapa, nggak berasa. Karena nggak di blast juga kan Pak Jahid. Oh, iya, betul. Bapak Ibu silakan nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah pada ngantuk? Atau malah pengennya ketemu? Nah, ada yang mau bertanya dengan tadi apa hal yang disampaikan terkait dengan menambah jumlah leads-nya ya. Banyak ternyata ya hal-hal yang bisa digali. Silakan Bapak Ibu. Kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada, 5 menitnya habis. Ada yang mau bertanya pada, sayang sekali sebetulnya Bapak Ibu ya. Ini property basic class pada session terakhir untuk batch 7. Nanti mau nanya lagi nih kapan gitu ya.
Kalau lewat chatting kan agak nggak seru gitu ya. Tapi kalau langsung begini kan agak enak. Ada? Atau mau kopdar aja sama Pak Isan nanti? Kayaknya pengennya seperti itu. Oke, karena tidak ada mungkin untuk penyampaian terakhir Coach Isan terkait dengan materi dari pertemuan pertama sampai sekarang dan pesan-pesan di season terakhir dari PBC Batch 7 ini. Silakan Coach. Alhamdulillah dari materi pertama dan terakhir, terima kasih juga ya buat yang sudah ikut Zoom-nya, dan terima kasih sekali apabila yang sudah mempraktekkan dari Zoom itu. Karena tujuan dari di Zoom itu selain kita melakukan praktek, kita juga menambah ilmu. Jadi kalau kita hanya praktek tanpa ilmu, itu kita bakalan tersesat. Tapi kalaupun kita hanya ikut Zoom tidak praktek, bisa dikatakan itu juga akan sia-sia begitu. Jadi supaya lebih bermanfaat di Zoom, lebih bermanfaat ilmunya, dari saya berharap sedikit ilmu yang saya tuangkan bisa dipraktekkan dan bermanfaat buat Bapak Ibu. Begitu. Karena Ali bin Abi Thalib yang tadi berkata, amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Ilmu tanpa amal juga tidak ada gunanya. Jadi memang kedua itu harus beriringan. Nah, tanpa ilmu, amal tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Jadi dari sekian materi Zoom selama 1 bulan ini, mudah-mudahan bisa menjadi poin Bapak Ibu untuk nanti melakukan ke depannya, mau prospeknya bagaimana, tool-toolsnya. Nanti Bapak Ibu, oh kira saya cocoknya di sini, itu bisa nanti Bapak Ibu praktekkan. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan bulan ini kita bisa closing dengan banyak, dengan materi yang udah saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat Bapak Ibu, menambah database, menambah relasi, dan pastinya menambah closing dan pundi-pundi cuan untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Coach Isan untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini dan juga sedikit rangkuman dan penyampaian pada event PBC Batch 7 di malam hari ini dan beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pas tuh tadi 5 menit ya penyampaian akhir, dan insya Allah nanti di berikutnya kita akan menunggu event-event berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan via offline ya, secara tatap muka, biar bisa lebih banyak untuk sharing, dan mudah-mudahan setelah mengikuti event ini ada gambaran-gambaran atau justru titik-titik untuk bisa closing. Karena ingat kita punya sebuah goal atau punya sebuah cita-cita yang memang harus kita gapai. Jadi semangat untuk Bapak Ibu semua dalam menggapai impiannya, mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Kita cukupkan untuk PBC Batch 7 pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi insya Allah dalam batch berikutnya. Saya Zahid pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi